Selamat malam para hadirin dan kita berjumpa lagi dalam acara yang ditunggu-tunggu yaitu Kuis Taktik Boom. Dan pemirsa di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada, baik di TV rumah maupun TV tetangga, ingat bahwa Taktik Boom dapat menambah wawasan maupun pengetahuan umum Anda. Oleh karena itu para peserta harus banyak membaca, mendengar, bahkan mengetahui informasi yang lalu maupun yang masa kini. Oke, kita langsung saja dengan memperkenalkan siapa-siapa saja yang akan bermain pada malam ini. Kita tunggu saja. Silakan, Bung Olan. Minggu lalu kena halilintar. Bagaimana malam ini penampilan Master of Public Administration yang pegawai negeri ini kita saksikan bersama. Dr. Andes Mehmet Ahmad MPA. Selama bekerja di luar negeri, wira swastawan bidang industri pariwisata ini suka sekali renang, bertaman, dan catur, dan mencoba strategi malam ini. Franciscus Leslie Erlangga. Selamat malam. Selamat malam Pak Francis dan Pak Mehmet. Saya berbahagia sekali hari ini kami kedatangan senior-senior yang ingin mengikuti Taktik Boom. Selamat malam Pak Francis. Selamat malam. Saya akan bertanya sedikit Pak. Bapak sebetulnya katanya bergerak di bidang konsultan ya Pak? Konsultan apa Pak? Benar, konsultan di bidang perhotelan dan pariwisata. Perhotelan dan pariwisata ya? Berarti Bapak sudah mengelola pariwisata-pariwisata di seluruh Indonesia Pak? Oh, belum. Belum ya Pak ya? Tapi di daerah mana yang Bapak kelola Pak? Di Bengkulu, di Kalimantan Timur, di Bontang, di Medan, dan di Jawa Barat. Banyak sekali ya, Bapak yakin semua ini bisa menjadi area pariwisata yang baik, Pak? Saya yakin. Baik sekali. Oke. Oke, baiklah. Sebelum kita melanjutkan acara ini kepada babak pertanyaan, tentunya pemirsa ingin tahu sebetulnya pesan-pesan apa yang akan kami sampaikan. Baiklah, kita mulai saja pada babak pertanyaan ini. Baik, pemirsa dan Pak Francis dan Pak Mehmet, mari kita lihat di balik 9 monitor Sony ini terdapat 9 kategori pertanyaan, yaitu sastra, negara, bahasa, flora dan fauna, seni, film, seni lagi, siapa dia, dan serba-serbi. Ya, Zion Komputer akan mengacaknya. Silakan Pak Francis. Saya pilih monitor yang di tengah, serba-serbi. Ya, monitor Sony yang tengah, serba-serbi. Kecepatan laju sebuah kendaraan dapat diukur dalam satuan tertentu. Misalnya untuk mobil atau motor dipakai satuan kecepatan kilometer atau mil per jam. Sedangkan untuk pesawat terbang dipakai mach. Apa nama satuan kecepatan yang dipakai untuk kapal laut? Not. Iya, tepat sekali Pak. Ya, pertanyaan saya lempar kepada Pak Mehmet. Saya pilih bahasa. Bapak pilih bahasa. Oke. Lady Godiva memohon pada suaminya, seorang lord dari Coventry, agar menurunkan pajak yang memberatkan rakyat. Suaminya setuju menurunkan pajak apabila Lady Godiva mau mengendarai kuda dalam keadaan telanjang. Godiva setuju dan minta pada rakyat untuk menutup matanya. Semua melakukannya kecuali Tom, seorang tukang jahit yang mengintip Godiva. Setelah itu, Godiva dinobatkan rakyat sebagai pahlawan. Dan perbuatan Tom sampai saat ini diabadikan dalam bahasa Inggris sebagai orang yang suka mengintip. Apakah istilah itu? Peeping Tom. Iya, tepat sekali. Ya, Zion Komputer akan mengacak kembali. Saya pilih negara. Negara. Pada tahun 1972, di suatu negara Skandinavia, diadakan perubahan Undang-Undang Dasar. Dengan perubahan itu, maka sesudah 500 tahun untuk pertama kalinya seorang ratu dapat naik tahta kerajaan, yaitu Putri Margarita. Sebutkan negara mana itu? Denmark. Iya, tepat sekali. Ya, Zion Komputer. Salah langkah bisa kalah, Pak Mehmet. Ayo, Pak. Fauna. Flora dan fauna. Oke, baik. Umumnya, singa hidup di Afrika, sedangkan harimau hidup di Asia. Namun, di bagian barat Laut Asia Selatan ini juga ditemukan singa.
Sehingga negara ini merupakan satu-satunya negara di dunia di mana harimau dan singa hidup bersama. Negara manakah yang dimaksud? India. Tepat sekali, Pak. Luar biasa. Untuk menghambat Pak Mehmet, terpaksa saya memilih siapa dia. Iya, jangan terpaksa Pak, memang harus Pak. Harus. Oke, baik. Kalau bukan karena pola tingkah Win Sargent atau Win Sargent, seorang antropolog Amerika yang mengawininya di tahun 1972, mungkin namanya tidak akan mencuat di pemberitaan dunia. Nah, untuk menghambat jalannya Pak Mehmet, siapakah dia? Obah Horok. Tepat sekali, Pak. Baik, Pak Mehmet, silakan Pak Mehmet. Terpaksa saya pilih seni. Yang bawah. Sebenarnya tari ini dimaksudkan untuk memanggil roh leluhur, memohon bantuan jika ada bencana datang. Adalah Walter Spice yang mengusulkan agar tarian ini dipoles lagi untuk tujuan menarik wisata. Dengan dukungan puluhan penari diidentikan dengan satwa monyet, karena suara yang dikeluarkan oleh puluhan penari yang duduk melingkar itu memang menyerupai suara hewan primata. Apakah nama tari yang dimaksud? Tari kecak. Iya, tepat sekali, Pak. Tinggal 3 monitor Sony. Zion komputer akan mengacaknya. Iya, baik, saya lempar kepada Pak Francis. Untuk memenangkan babak ini, saya memilih olahraga. Olahraga, baiklah Pak. Ia lahir dengan nama Subertava pada 18 Oktober 1956. Setelah ibunya bercerai dan kawin lagi, ia mengambil nama ayah tirinya dengan menambahkan akhiran Ova untuk nama wanita. Ia masuk Amerika dan minta suaka pada waktu mengikuti US Open Turnamen 1975. Nah, untuk memenangkan babak pertama ini dan uang sejumlah Rp300.000, siapakah dia? Apa namanya? Sayang sekali, Pak. Ova ya, saya ulangi lagi kepada Pak Mehmet. Siapakah dia? Navratilova. Iya, tepat sekali. Navratilova. Tinggal 2 monitor Sony yang belum terjawab. Silakan Pak Mehmet. Untuk memenangkan langkah ini saya pilih geografi. Geografi. Ledakan hebat dari gunung yang telah mati selama 611 tahun dikiaskan nyaris mendekati ledakan senjata nuklir. Kota Olongapo di Filipina mendadak gelap di pagi hari. Pangkalan militer Amerika yang pada waktu itu terletak dekat kawasan gunung tersebut porak-poranda dan rusak total. Untuk memenangkan babak pertama ini, gunung apa yang dimaksud? Pinatubo. Tepat sekali, dan luar biasa Pak Mehmet. Akhirnya berhasil Pak. Saya sudah khawatir bahwa akan terjadi tie break lagi. Oke, saya ucapkan selamat kepada Pak Mehmet. Anda berhak maju pada babak bonus, dan Pak Francis, jangan bersedih Pak. Walau bagaimanapun Bapak telah menunjukkan kehebatan Anda. Mari Pak Mehmet, kita maju kepada babak bonus. Pak Mehmet, saya tidak menyangka Pak, Bapak orangnya kelihatannya kecil tapi jiwanya besar. Oke, baik Pak Mehmet, sekarang di dalam babak bonus ini Bapak sudah tahu bahwa kita menyediakan angka-angka di balik monitor Sony ini yang jumlahnya harus Bapak tambahkan sehingga mencapai 500 atau cukup tak dan tik saja sehingga mendapat Rp500.000. Tapi jangan sampai terpilih halilintar, sebab akan hanguslah yang Rp500.000 tersebut. Bagaimana Pak? Bapak telah siap? Siap. Nomor 5. Ya, silakan Pak Mehmet. Mau dibuka langsung nomor 5 ya Pak ya? Kok bisa begitu Pak?
Katanya 2 kali Bapak mencoba pada babak bonus, ternyata 2 kali pula Bapak mendapatkan halilintar. Oke. Memang itulah Pak filsafat hidup, bahwa segala sesuatu yang kita inginkan ada yang menentukan. Oke. Sekali lagi selamat Pak. Tapi seandainya Bapak tadi berhasil mengumpulkan 500.000, maka Bapak maju pada babak mega bonus. Dan untuk itu kami telah persiapkan hadiah-hadiahnya. Televisi berwarna 20 inci dari Funai menyuguhkan beragam acara. 1 sepeda santai dari tabloid Citra meningkatkan minat olahraga Anda. Peralatan masak Maxim pelapis anti lengket Teflon 2 menambah kesiapan masak Anda. 1 tempat tidur dari Liberty Spring Bed melengkapi ruang tidur Anda. Pompa air dari Injaya Dunia Pompa Air pelengkap kebutuhan sehari-hari. Dan televisi berwarna 20 inci dari Funai menambah sumber informasi Anda. Ya, demikian tadi hadiah yang kami persiapkan bagi Pak Mehmet. Seandainya Bapak tadi berhasil mendapatkan boom ya Pak ya. Anda bisa membawa pulang semuanya. Oke, baiklah Pak, mungkin memang kali ini Bapak belum beruntung lagi. Kalau gitu saya persilakan untuk kembali ke tempatnya dan menunggu game-game berikutnya Pak. Selamat sekali lagi Pak. Terima kasih. Baiklah, dan pemirsa di rumah, kita tunggu siapa yang bakal menjadi penantang baru bagi Pak Mehmet. Pria kelahiran Sukabumi yang sekarang aktif di bidang pemboran minyak dan gas bumi. Juga pernah jadi orang hotel. Sampai sekarang masih menekuni main basket sebagai hobi olahraga. Hilman Ardi Negara. Selamat malam. Selamat malam Pak Hilman. Selamat malam Bung Dede. Kumaha kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Hilman juga berasal dari Jawa Barat ya Pak ya? Sukabumi. Sukabumi tepatnya Pak ya. Profesi Anda apa Pak? Saya bergerak di bidang pemboran minyak dan gas bumi. Pemboran minyak dan gas bumi. Di mana saja Pak? Satu unit kami sedang beroperasi di lepas pantai di Nigeria, di Afrika, dan satu lagi di Irian. Oke, kita langsungkan acara ini. Dan bagi pemirsa, sebelum kita lanjutkan kepada babak pertanyaan berikutnya, kita dengar pesan-pesan dari sponsor kami.